mengejutkan. Pena Melinda blak-blakan soal penyebab utama KDRT Perry Irawan. Surabaya, CNN Indonesia. Pena Melinda akhirnya mengungkap pemicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan Perry Irawan di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur, Minggu 8 Januari. Hal itu disampaikan setelah memberikan keterangan sebagai pelapor di Polda Jatim pada Kamis 12 Januari, didampingin Hotman Paris selaku kuasa hukum dan kedua anaknya Farel Bramasta dan Antala Naufal. Ia menyatakan Perry sesungguhnya melakukan kekerasan sekitar 3 bulan terakhir. Namun, kejadian yang terjadi di Kediri sudah menjadi puncak sehingga mendorongnya melapor ke polisi pada Senin 9 Januari. Beberapa hari setelah itu, polisi pada Kamis 12 Januari resmi menetapkan Perry Irawan sebagai tersangka setelah penyidikan selesai. Ia disangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kasus KDRT itu juga memantapkan niat Pena Melinda untuk berpisah. Ia memastikan bakal menggugat cerai Perry Irawan. Proses perceraian itu bakal mulai diurus setelah Pena tiba di Jakarta. Berikut beberapa hal yang diduga picu Perry Irawan lakukan kekerasan hingga Pena Melinda melapor ke polisi. Semua bermula saat ia dan Perry berangkat menuju daerah itu dikarenakan Pena berencana mau sebagai bakal calon legislatif caleg anggota DPR Republik Indonesia melalui Perindo untuk dapil itu. Saya berangkat ke Kediri itu dalam keadaan asam lambung. Saya muntah-muntah tidak bisa makan, kata Pena usai diperiksa Polda Jatim 13 Januari. Kamis 12 Januari. Namun Perry selama perjalanan meminta Pena untuk melakukan hubungan suami istri setelah sampai di Kediri. Pena pun mengiyakan karena kondisinya tengah sakit. Ketika sampai di Kediri pada Sabtu 7 Januari malam, Pena yang sejak awal sakit dan kelelahan akhir tertidur. Ia juga mengaku rasa karena pengaruh obat lambung. Namun pukul 3 Minggu 8 Januari dini hari, Perry kembali berusaha membujuk Pena untuk berhubungan seks. Pena pun kembali menolak permintaan itu. Jam 3 WIB itu dia berusaha untuk melakukan hubungan. Tapi saya enggak mau karena saya capek. Saya mau kerja. Besok pagi saja saya sudah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman, struktur dan masyarakat, ucapnya. Di situ saya terganggu, katanya. Saya bilang, sekarang saya sudah berhijab. Tapi dia toel semua organ saya. Kasarlah. Kami ribut. Saya bilang mau kerja. Akhirnya dia meluk. Dia minta maaf, lanjutnya. Namun, permasalahan kembali terjadi saat Pena bersiap berangkat menuju Tulang Agung. Perry disebut kembali marah setelah Pena menutup pintu toilet saat suaminya itu buang air besar. Habis itu jam 7 WIB saya lagi dandan. Satu tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi BAB. Saya tutup, marah lagi, ucapnya. Saya merasa sudah capek, saya mau kerja, tapi itulah jadi pemicu. Sampai akhirnya berantem dan saya histeris, tuturnya. Perry kemudian melakukan kekerasan padanya. Hidung Pena mencucur darah. Hidung Pena mengucurkan darah akibat ditekan dengan dahi Perry. Saya dikunci pakai dahinya sampai keras, sampai saya bilang, tolong hidung saya patah karena terlalu keras, kata Pena. Jadi saya bilang, tolong, patah hidung saya. Ketika saya bilang patah, dia lepasin, lanjutnya. Saat dia bangkit dari desakan Perry, hidungnya langsung mengucurkan darah. Dia pun panik, berteriak,
dan berusaha menyelamatkan diri. Saya berdiri, darah itu ngocor seperti air, kata Pena. Setelah kejadian itu, pada Senin 9 Januari, Pena melaporkan kekerasan yang dilakukan Perry kepada polisi. Pada hari yang sama, sejumlah foto dirinya menangis dengan hidung berdarah-darah tersebar di media sosial. Ia juga sempat mendapat perawatan di rumah sakit hingga bisa menghadiri langsung panggilan untuk dimintai keterangan di Polda Jatim pada Kamis 12 Januari. Tak lama setelah itu, Perry Irawan resmi menjadi tersangka dugaan KDRT terhadap Pena Melinda dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sudah ditetapkan bahwa saudara Perry Irawan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolda Jatim Kamis 12 Januari. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik di Kreskrimun Polda Jatim melakukan oleh tempat kejadian perkara TKP di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, Rabu 11 Januari. Di sana penyidik juga melakukan pemeriksaan 6 orang saksi, di antaranya housekeeping, front office, dan beberapa pegawai hotel. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, spray, handuk, dan sampel darah di TKP. Kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, di antaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya. Beberapa sampel darah juga sudah diambil oleh penyidik, ucapnya. Atas penetapan tersangka ini, penyidik pun segera mengirimkan surat pemanggilan kepada Perry yang dijadwalkan pada Senin 16 Januari pekan depan. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?